Setiap hari penuh warna, bersama kita jalani dengan ceria. Di komunitas kesadaran kita, semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih telah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria hari ini. Sebelum kita memulai, perkenalkan Hidup Ceria adalah sebuah support system yang dirancang untuk memfasilitasi para pencari kesadaran dan juga para fasilitator kesadaran. Di Hidup Ceria, kami menawarkan berbagai modalitas kesadaran yang bisa membantu Anda dalam perjalanan spiritual dan pengembangan diri. Modalitas-modalitas yang kami sediakan meliputi Access Consciousness, Tarot, Breathwork, Message 5 Continents, Metameric Message, dan yang terakhir adalah BCR, Body Communication Resonance. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami di www.hidupceria.com atau menonton berbagai rekaman kesadaran yang sudah kami bagikan di channel YouTube Hidup Ceriaku. Oke, sebelum memulai kelas Zoom malam hari ini, perkenalkan saya Endah Krisnawati sebagai moderator dan Dr. David Avandi sebagai narasumber dari Zoom kelas hari ini. Baik, sekian perkenalannya. Kita akan memulai kelas ini. Kami berharap kelas ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi perjalanan Anda. Mari kita mulai dengan membuka diri terhadap kesadaran baru hari ini. Silakan menikmati, dan jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya atau boleh tulis langsung di chat. Oke, dokter, silakan. Thank you. Selamat malam semuanya, saya Dr. David Avandi Jayawartono. Hari ini kita mau ngobrol tentang foundation. Karena banyak yang bingung, apa sih kelasku namanya fondasi kayak bangunan aja. Nah, tapi ya memang begitulah kenyataannya. Ya, seringkali kita tuh nggak punya fondasi yang cukup kokoh dan fondasi yang bisa ngayamin kamu berkembang. Jadi pada satu saat, ketika kamu hidup dengan fondasi yang terbatas, misalnya kamu hidup dengan fondasi aku tuh nggak bisa, aku tuh kecil, aku tuh nggak mampu dan segala macamnya, maka pada perjalanan spiritualmu nanti, atau pada perjalanan religimu nanti, atau pada saat perjalanan kesadaranmu nanti, kamu akan terbentur dengan sebuah hal yang kendalanya bukan dari pihak luar, tapi ada di dalam pihak kamu sendiri. Karena fondasi dasarmu tidak mumpuni buat kamu berkembang tidak terbatas. Nah, kenapa kelas ini disebut sebagai kelas fondasi? Karena memang yang dibahas itu benar-benar dari akar masalahnya sampai ke seluruh luas akarnya. Jadi mulai dari tata bahasa, mulai dari pengertian kesadaran, mulai dari cara kita bertindak, mulai dari tentang apa itu relasi, dengan apa itu energi, apa itu uang, kenapa kamu muter di tempat itu kenapa, bagaimana caramu berpikir untuk menciptakan sebuah hubungan, bagaimana caranya kamu memahami ada orang yang mata duiten, ada orang yang selalu nyalahin orang, dan ada orang yang selalu pengen upgrade. Nah, di situ kita akan belajar mengenal dirimu sendiri. Fondasi bukan tentang orang luar ya, fondasi adalah tentang dirimu sendiri. Di sini kita belajar tentang, ayo kenali dirimu sendiri. Apa sih yang membuat kamu jadi sangat kecil dan sangat terbatas? Karena bisa jadi sepanjang perjalanan hidupmu, kamu hidup di lingkungan misalnya dogmatis ya. Kalau lingkungan dogmatis, berarti datangnya dari religion, dan mungkin isinya adalah kamu tuh orang berdosa, kamu tuh hamba, kamu tuh harus nurut sama pimpinan, kamu tuh harus patuh sama atasan, kamu tuh harus selalu minta pendapat dan selalu bertanya sama para pemimpin agama. Nah, ketika kamu menempatkan fondasi dasarmu seperti itu,
maka secara alamiah hubungan kamu dengan Tuhan akan terputus. Ada calo di antara kalian, ada orang ketiga di antara kalian. Jadi ketika kamu berdoa, ketika kamu bertanya sama semesta, akan sangat sulit untuk kamu dengar jawabannya langsung. Karena otakmu udah penuh dengan limitasi, aku tuh nggak bisa ngobrol sama Tuhan. Tuhan harus ngobrol lewat pemuka, Tuhan harus ngobrol lewat orang lain. Aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak mampu. Nah, sehingga pada titik itu perjalanan kesadaranmu ya akan segitu, nggak bisa naik lagi. Kamu akan stuck bahwa aku berdosa, aku harus tebus dosaku, aku nih nggak layak, aku nih nggak mampu, aku nih nggak bisa. Nah, kenapa fondasi ini mesti dirubah? Karena kamu diciptakan serba bisa, kamu diciptakan serba mampu, ya. Tapi kalau kamu, si pemilik badan ini, si penguasa badan ini, kamu bikin spell ke dirimu sendiri, jadi kamu kasih mantra ke dirimu sendiri, aku nggak bisa, aku nggak tahu, aku berdosa, maka hidupmu akan muter sesuai dengan spell yang kamu pasang, sesuai dengan mantra yang kamu pasang. Nah, dari situ nanti kita belajar, waduh, aku sadar, aku udah terlanjur masih mantra ke diriku sendiri, aku udah terlanjur ngedoain diriku sendiri jelek. Aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak tahu, aku bingung, aku takut, aku ragu, dan segala macamnya. Ayo sekarang belajar untuk batalin. Jangan lagi terjebak dengan pola pikir yang aku nggak tahu, aku nggak tahu, aku nggak ikhlas, aku nggak ikhlas, aku nggak ikhlas. Ya, 100 kali kamu baca aku nggak ikhlas, ya kamu nggak ikhlas beneran lah. Pertanyaannya kenapa kamu nggak baca 100 kali aku dapat uang? The same energy, the same spell, the same technique. Tapi kenapa dipakai untuk membatasi diri sendiri? Kenapa dipakai untuk ngasih damage ke diri sendiri dan bukan dipakai untuk memberdayakan diri? Ya, kayak beberapa hari ini, kayaknya klien tadi pagi dan klien kemarin deh. Baru ngomong 15 menit, aku nggak ikhlasnya, aku nggak relanya itu terucap 30 kali. Aku orangnya rada-rada psycho ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong limitasi berkali-kali itu secara nggak sadar otakku langsung ngitung gitu. Satu, terusin, dua, terusin. Baru beres cerita nih masalahnya dia, aku udah ngitung, dia program dalam 15 menit itu 30 kali. 30 kali dalam bentuk aku nggak rela dan aku nggak ikhlas. Dan kendalanya dia adalah, aku nggak rela karena aku dibohongin sama dia. Nah, sekarang dia pengen keluar. Tapi dalam 15 menit aja dia udah masukin mantra baru, aku nggak rela, aku nggak ikhlas. Terus gimana caranya mau keluar? Ngerti kan? Jadi kadang-kadang karena kita nggak ngerti bahwa ucapan kamu tuh punya power, bahwa words adalah solidifikasi dari energi, kita tuh lupa. Dengan bahasa sederhana itu pikiranmu dan ucapanmu adalah doa. Dan doa ini 100% hanya berfungsi untuk kamu. Gak bisa buat orang lain, gak bisa. Ya, kamu bisa ngatain dia jelek, dia nggak akan ngaruh. Tapi begitu kamu lihat kaca, loh kok aku jelek, itu ngaruh. Ya, makanya kita belajar untuk menata mulut kita dan pikiran kita. Di kelas fondasi itu kita rapihin semua. Ada beberapa kata yang kita nggak pakai lagi. Ada beberapa kebiasaan yang kita mau rubah. Dan ketika kita mulai belajar untuk rubah, kita akan menciptakan sesuatu hal yang baru. Seberapa mampu kalian menciptakan sesuatu? Manusia itu bisa menciptakan sampai level cancer. Ya, kenapa? Ketika kamu dalam hati bosan hidup, malas hidup, maka kamu secara alam bawah sadar akan menciptakan cara lain untuk pergi. Dengan cara kamu sengaja bikin signifikan semua problem dalam hidupmu, yang tadinya easy going jadi semuanya serba personal, semua dimasukin hati, semua dipendem, sehingga kamu mulai bad mood, maka makananmu akan nyari pelampiasan, nyari gula, nyari micin, nyari junk food, sehingga badanmu akan berubah yang dari homeostasis sehat, balance, bagus, jadi berantakan. Gulanya tinggi turun, kolesterolnya naik turun, dan kemudian pencernaanmu bisa bermasalah segala macamnya,
Sehingga kamu bikin penyakit yang namanya penyakit degeneratif hingga ke arah cancer. Ya. Dan kalau kita ragu, masa sih bisa? Bisa. Buktinya adalah penyakit masuk angin yang khas punyanya orang Asia. Emang ada penyakit masuk angin? Nggak ada. Nggak ada dalam dunia medis angin masuk ke badan. Kecuali nafas, kecuali kentut, kecuali sendawa. Yang lainnya nggak ada. Jadi nggak ada yang namanya penyakit masuk angin. Yang ada adalah psikosomatis masuk angin. Kenapa? Karena kamu yang selalu didogma, jangan kemalaman, nanti dingin, masuk angin. Jangan kehujanan, dingin, masuk angin. Jangan motor-motoran, dingin, masuk angin. Semua kata jangan akan memberikan sebuah syarat dan akhir kondisi. Maka ketika syaratnya terpenuhi, keluar malam, angin, jalan-jalan motor-motoran, angin, telat makan, lapar, kecapean, telat makan, maka badanmu akan mewujudkan kondisinya. Masuk angin. Ya. Dan itu bisa dilihat dari berbagai macam tipe doktrinnya. Kalau doktrinnya, jangan hujan-hujan, nanti sakit. Oh, ini enak, bisa jadi segala macam penyakit tuh nanti. Bisa kena setetes, langsung flu, setetes, langsung bersin-bersin, setetes, langsung demam, atau setetes, langsung diare, pokoknya bisa macam-macam. Tergantung program awalnya apa. Nah, ketika kita tahu bahwa otak ini akan menjalankan apapun perintahnya, maka kita kenal ada penyakit yang namanya semi-semi non-medis. Nah, kenapa aku bilang semi-semi non-medis? Karena penyakitnya bukan dari virus, bukan dari bakteri, bukan dari parasit, dan bukan dari jamur. Nama penyakitnya adalah psikosomatis. Ya, jadi penyakit akibat pola pikir yang emang ngefek sampai ke badan. Kamu bisa ngerasain yang namanya pain beneran, kamu bisa ngerasain yang namanya sakit perut beneran, kamu bisa ngerasain yang namanya migrain beneran. Persis seperti kondisi orang sakit. Tapi nanti pas dicek ini, itu, kagak ketemu apa-apa. Dokternya bingung. Terus dibilang, kamu ngada-ngada. Kalau berulang, nanti dikirim ke psikiater, ke dokter Lili. Ini penyakitnya nggak ketemu apa-apa, tapi segala gejala ada. Nanti sama dokter Lili dikasih penenang. Begitu kena obat penenang, hilang tuh semua. Ternyata penyakitnya adalah stres. Stres yang berlebih, stres yang nimbun gara-gara pola pikirnya selalu menciptakan problem. Ya, makanya ketika kita tata fondasinya, maka badanmu akan berubah. Kamu akan paham, jangan masuk personal, tuh kayak gimana sih? Jangan dikit-dikit semua masukin di hati. Jangan dikit-dikit semuanya baper lah kalau bahasa sekarang bahasanya. Kita akan lebih rileks, kita akan lihat orang itu. Nah, memang orang lucu-lucu ya. Ada orang Batak kalau ngomong jeder-jeder, ada orang Solo kalau ngomong halus bener, ada orang Madura kalau ngomong bentak-bentak. Nah, lucunya lagi nanti kalau kalian orang Solo pacaran sama orang Madura, atau orang Solo pacaran sama orang Batak. Yang satu mau romantis dirasa kasar, yang satu ngomong dirasa bisi-bisi. Jadi akhirnya kalian selalu berasumsi satu sama lain dan bikin problem. Padahal kalau kita sadar, lah memang dia gayanya gitu. Dan memang ini omongnya lambat, pelan, halus. Yang ini ngomongnya jeder-jeder. Maka nggak ada lagi namanya problem. Gitu. Nah, kelas fondasi ini dapat satu body process ya. Jadi nanti kalian diajari yang namanya bagaimana cara mengembalikan atau melepaskan semua stres yang nyangkut di badan yang nggak bisa lepas. Karena ketika stres terkunci di badan, badanmu akan menciptakan sebuah perubahan. Apa perubahannya? Badanmu akan lebih stiff, lebih kaku, atau kehilangan kemudahan. Atau yang kita kenal dengan dis, is. Belum disease. Ya, baru dis, is, kehilangan kemudahan. Jadi kamu akan ngerasa flexibility-mu berubah, fasiamu kaku, jadi rasanya otot-otot sama tendon-tendon itu kayak nggak lentur lagi.
terus kamu ngerasa badanmu sering kayak nggak nyaman, dibilang enak enggak, dibilang strong enggak, dibilang fit enggak, tapi dibilang sakit juga enggak. Nah, ketika kita nyadar di area situ, itu bisa dilihat dengan berbagai macam modalitas yang lain. Jadi kalau kamu nggak percaya badanmu nyimpen judgment, nyimpen stres, kita bisa tes dengan nanti pijat yang namanya metamerik atau juga body process yang namanya BCR. Ya, nanti bisa kelihatan tuh. Oh, ternyata kamu nyembunyiin. Nanti ketahuan apakah kamu nyembunyiin takut, apakah kamu nyembunyiin yang lain, anger atau segala macamnya. Nggak semua badan nyambung sama pikirannya. Ya, yang aku maksud nyambung adalah nggak semua orang berani jujur sama dirinya sendiri. Ada banyak orang yang sudah marahnya level dewa, tapi kalau ditanya, kamu marah ya? Enggak, aku nggak marah. Siapa yang bilang aku marah? Aku nggak marah, cuma sedikit kesel, tapi aku nggak marah gitu. Ya, dan banyak orang yang sedih juga nggak ngaku, aku nggak sedih. Nah, mereka yang badannya kayak begini, ini biasanya mendem. Jadi sedikit nggak kelihatan. Nanti begitu udah mekanisme gunung es, ujungnya kelihatan. Entah muncul sebagai gangguan tidur, atau muncul sebagai gangguan cerna. Kenapa? Karena sistem kamu mulai damage. Atau hipertensi. Ya, orang stres itu terjebak di simpatis. Jadi yang gagal adalah parasimpatisnya. Kemampuan untuk aktif, jalan, tapi kemampuan untuk relax, nggak jalan. Makanya nggak heran ketika seluruh fungsi rileks, makan, tidur, rehat akan terganggu. Jadi makan tuh bisa makan, cerna, dan nyerap. Itu bisa terganggu salah satunya. Dan tidur itu bisa rehat, deep sleep. Ini juga bisa terganggu. Jadi kalau udah dua ini udah kena, nanti rentetannya muncul psikosomatis lah, GERD lah, insomnia lah, gangguan energi lah, gangguan hormon lah, dan itu merembet nanti panjang sekali. Nah, makanya mau nggak kita tuh belajar untuk kasih makan badan ini secara yang sehat. Makan bukan cuman food sama minuman, bukan cuman food and drink, tapi makanan buat mental itu adalah cara berpikir, cara pandang, dan belief. Ya, jadi kalau beliefmu oke, kamu bisa maju terus berkembang. Tapi kalau belief dasarmu aja udah gak bisa, aku ini orang berdosa, ya udah gak bisa kemana-mana. Mau dibawa kemana, mau dibikin aware mental gara-gara gak bisa, aku ini orang berdosa. Nah, itu sebabnya fondasi ini mesti dirubah. Ubah fondasi dasarmu agar kamu bisa berkembang. Kenapa? Karena kamu diciptakan sesuai citra ilahi. Kalau kamu tidak berfungsi sesuai citra ilahi, maka seluruh knowledge ini akan stuck dan mental. Kamu nggak akan pernah paham yang namanya energi, keilahian, yang namanya mujizat semesta, misteriusnya energi semesta, kamu nggak akan pernah paham. Kamu akan selalu judging kunti, tuyul, kunti, tuyul, dan segala macamnya. Walaupun Tuhan hadir dalam doamu, tetap karena kamu nggak mau paham, kamu akan selalu memunculkan citra kunti di depan matamu sendiri. Walaupun Tuhan yang kamu doain itu hadir. Ya, makanya kenapa fondasi ini penting buat kita. Ayo kembalikan dirimu sesuai program dasar. Ketika kamu kembali sesuai program dasar, maka kamu mau berkembang jadi apapun bisa. Tahu dari mana? Gampang. Program dasar itu adalah program ketika kamu masih kecil. Ya. Dan ketika kamu masih kecil, kamu bisa berkembang sampai saat ini. Itu adalah salah satu contoh kemampuanmu berkembang. Ada yang dari bayi kecil nggak bisa apa-apa jadi dokter. Ada yang bayi kecil nggak bisa apa-apa jadi broker. Ada yang kecil nggak bisa apa-apa, bisa berkembang jadi ibu rumah tangga dengan kemampuan parenting yang bagus. Ada yang bisa berkembang jadi pengusaha sukses dan segala macam, segala cita-cita dan segala mimpinya. Kenapa? Karena anak kecil nggak punya judgment. Anak kecil selalu berfungsi dari kenapa, which is bertanya, ya.
Dan anak kecil nggak pernah terlimitasi dengan aku nggak bisa, aku nggak mampu, dan aku nggak tahu. Artinya, mereka punya fondasi yang mumpuni untuk tumbuh kembang. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ketika kamu besar sekarang, fondasimu hilang? Kenapa kamu sekarang fondasinya jadi terbatas dari kecil? Dari kecil aja bermimpi, aku mau jadi dokter. Begitu udah jadi dokter, aku nggak bisa jadi terkenal. Lah kenapa? Kok bisa? Padahal dulu kamu bermimpi jadi dokter, udah jadi dokter. Tapi kenapa pas dewasa, semua kemampuanmu untuk berkembang itu jadi terbatas dan stuck? Itu yang kita mau beresin. Ya. Jadi kelas fondasi ini akan sangat-sangat dalam. Kalau kamu mau bertanya, kamu bisa gali ke area manapun. Karena semua materi akses ada di kelas fondasi. Mau materi entity ada, mau materi bisnis ada, mau materi relasi ada, mau materi parenting ada, mau materi komunikasi ada, mau segala materi itu ada di kelas foundation. Makanya kelas ini bisa berkembang sesuai dengan peserta. Peserta questionnya kemana, kita bisa buka dalam lagi ke arah sono. Dan ini memang kelas yang very recommended. Ya, sepanjang perjalananku belajar segala macam, aku belum pernah nemu sekumpulan modality yang udah ready to use kayak kelas foundation. Karena rata-rata sepotong hilang atau sepenggal nggak lengkap untuk dasarnya. Tapi ini bener-bener, ini loh dasarmu. Kalau dasarmu bagus, kamu mau belajar apapun, kamu bisa grow. Apapun yang kamu mimpikan, kamu bisa grow. Apapun limitasi yang bikin jebakan buat kamu, limitasi keuangan, limitasi penyakit, limitasi relasi, dan segala macam, kamu bisa keluar dari situ dengan mudah. Makanya ayo belajar, ya, karena kita ini diakses bukan belajar tentang hal baru. Akses kalau kita lihat visi misinya, empowering what you know. Kita nggak belajar tentang hal yang baru. Kita belajar tentang apa yang kamu tahu. Kalau kepalamu bunyi wing wing wing, itu artinya apa? Kalau kamu tahu-tahu merinding, atau kamu kayak emosional, gak jelas, ujuk-ujuk ngamuk, ujuk-ujuk sedih, ujuk-ujuk lino, itu teh apa? Ini teh apa? Badanmu tuh kasih informasi apa? Kita belajar justru rata-rata untuk unlearning, ya, mencari clarity. Kita bukan nambahin hal yang baru, justru kita ngelepasin semua pembelajaran sebelum yang kita pernah pelajari, yang emang nggak kepake buat badan kita. Yang emang jadi limitasi, kita justru unlearning. Kita buang-buangin semua. Dikit-dikit aku sakit ini, dikit-dikit aku sakit itu kita lepas. Bagaimana bila badanmu nggak pernah sakit? Bagaimana bila badanmu itu adalah pemancar kuat dan penerima kuat? Dan bukan brain. Aku aja, CF, selama 4 tahun ini aku nggak ngeh kalau ternyata receiver and transmitter itu bukan hanya brain. Sebelumnya aku pikir cuman brain. Makanya agak aneh. Kenapa informasinya bisa muncul di kulit, kok di perut, kok di kaki, kok di sini, kok di situ, kok di segala macam, kok bisa muncul? Harusnya kalau di brain munculnya cuma di dalam kepala. Atau muncul di kesadaran. Tapi pada kenyataannya kita tidak. Ada yang gatel, ada yang merah, ada yang migrain, ada yang tinnitus, ada yang mata blur sebentar, ada yang nggak enak di perut, ada yang diare, ada yang mual, ada yang linu di dengkul, linu di pinggang, linu di kaki, dan segala macamnya. Nah, kemarin ada seminar stem cell, Prof. Agung dari Semarang, dia ujuk-ujuk cerita, stem cell itu unik. Ketika pegawai laboratorium ada yang bad mood, dan mengerjakan stem cell, seluruh sel yang dia kerjakan akan berubah menjadi inaktif. Bayangin, ketika ada pegawai stem cell, ngerjain stem cell, dan pegawai itu lagi negatif emotion, lagi bad mood, lagi marah, atau lagi sedih, atau lagi berduka, atau segala macam, seluruh stem cell akan berubah menjadi inaktif. Dari situ aku langsung ngeh, loh,
Ternyata yang punya kemampuan receiving dan transmitting itu bukan cuma brain, tapi sel. Makanya kenapa kakimu bisa nangkep signal, bokongmu bisa terima signal, perutmu bisa terima signal, pipimu bisa terima signal, rambutmu bisa terima signal, seluruh badanmu ini adalah layar informasi. Dari situ baru kita oh, jadi ini gimana cara pakainya? Kan itu yang jadi pertanyaan. Coba beberapa dari kalian pasti nyadar, berapa dari kalian yang susah tidur, gelisah, bad mood, kemudian badannya aneh rasanya kayak nggak jelas, ada yang gatel, ada yang tension headache, ataupun ada yang pain selama mulai dari Desember sampai sekarang. Kenapa penyebabnya? Udah dicek belum? Nyadar nggak kita ngalamin gempa besar di Tibet, banjir besar di Mekah, dan kebakaran dalam skala provinsi di Los Angeles. Besar loh itu kebakaran secara luas loh itu. Gede sekali itu, hampir seprovinsi itu habis itu kebakar semua. Setengah wilayah tuh kena semua. Dan ketika badanmu ngasih informasi, kamu ngeh nggak? Atau, iya kemarin aku sakit, kemarin aku masuk angin kerokan, atau kenapa? Bagaimana bila badanmu cuman kasih informasi? Dan itulah yang kita pelajarin sejak kelas Access Bars. Jadi pada saat kita di fondasi, teori-teori yang sudah ada itu diperkuat, diperdalam, dipermatang. Dan kita tambahin lagi ada 80 halaman teori yang diberikan di kelas itu dan 1 body process. 2, sekarang ada 2 body process. MTVSS kembali ke foundation soalnya. Ada pertanyaan nggak tentang kelas foundation? Ya, Karima. Malam dok. Malam. Mau tanya, saya lupa siapa yang ngingetin saya ya, apa Mbak Endah atau Mbak Siska, saya lupa, tapi dibilangin kalau sebelum, kan nanti kan kita hari Kamis kan mulai. Ya. Sebelumnya tulis aja sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk Oh yes, please. bawa ke kelas itu. Nah, jenis pertanyaannya tuh seperti apa contohnya? Apapun pertanyaan yang kamu mau tanyakan buat hidupmu. Apakah itu berurusan dengan fisik maupun semuanya boleh. Kalau saya tuh suka pertanyaannya yang kayak kenapa? Pertanyaan saya kan suka yang aneh-aneh, maksudnya yang nggak apa-apa, justru seru. Yang kenapa biar nggak lupa. disebut meja, kenapa nggak meja? Itu siapa sih yang namain meja? Nah, kalau saya pertanyaannya tuh suka yang ada yang pertanyaan seperti itu gitu. Kenapa? Siapa sih yang kasih nama ini meja? Kenapa dia namanya nggak meju gitu? It's okay. Kalau emang pertanyaan yang berhubungan dengan kita, kenapa ya aku tuh kok sulit? Boleh. Sebenarnya di kelas fondasi bisa bergerak ke materi apapun ya. Jadi kamu bawa ke materi fundamental boleh, mau bawa ke materi energetik atau perceiving juga boleh. Apapun yang bisa support kamu berkembang boleh ditanyakan di kelas. Ya, karena memang materi fondasi itu luas banget. Jadi kalau nggak ada pertanyaan ya kita bahas sesuai dengan materi yang diberikan. Tapi kalau ada pertanyaan tuh kita bisa gali dalam sekali di area-area tersebut. Nah, seringkali karena materinya begitu banyaknya di dalam kelas itu saking bengongnya semua pertanyaan lupa. Iya, jadi perlu itu sering banget gitu. Makanya semua kebingungan, semua pertanyaan better tulis dulu, terus nanti tinggal tanya di kelas. Ya. Terus kalau kan dokter ada buka kelas akses juga kan di Jumat Sabtu ya. Masalah. Nah, saya kan belum lama ini baru repeat. Ya. Apakah saya kapan ya repeat? Kira-kira bulan lalu ya, lah. Nah, apakah kalau saya repeat lagi sekarang ke 1, apakah itu terlalu dekat nggak ya jaraknya? Enggak.
Mbak, Nggak ada yang namanya terlalu dekat. Hah? Nggak ada yang namanya terlalu dekat. Repeat bisa anytime. Oke. Nah, Ya, kenapa? Karena nggak semua fasilitator itu membawakan materi dengan kebutuhannya peserta masing-masing. hmm, Kadang-kadang ada yang nggak kedengeran, ada yang pasti kelas itu ngelamun. Jadi banyak materi yang tidak diterima dengan baik. hmm, Nah, pada saat kamu udah latihan dan kamu repeat, hmm, seringkali kamu sadar ada bagian-bagian dari materi manual itu yang kita nggak paham. hmm, Nah, itu yang ditanyakan sebaiknya pada saat kelas repeat. hmm. Lalu ketika sedang, ya kan ini kan lagi di tengah-tengah kelas foundation ini kan ya, di mana kita akan receive so many new information gitu dan mau ngegali-gali dan segala macamnya. Nanti kayak kebanyakan nggak ya gitu kayak oh my god this is like too much information, overwhelmed gitu nggak? Di Nggak, pengalamanku nggak pernah kebanyakan ya. oh nggak ya? Rata-rata sehabis kelas foundation karena ada body process dan banyak clearing yang membuat kita lega banget. Hmm, Rata-rata after class foundation itu lebih cenderung kayak lega banget sampai males ngapa-ngapain. hmm, Iya, saking enaknya space-nya dan aduh seumur-umur belum pernah selega ini bahwa aku tuh boleh loh gitu. Boleh terkenal, boleh kaya, boleh dicintai, boleh punya pendapatan lebih, boleh minta nambah. hmm. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh terlalu banyak memberi limitasi ke diri kita sendiri. Oke, thank Ya, you. jadi jangan takut yang namanya overwhelm. Ya. Materi akses memang banyak, tapi nggak akan overwhelm. Hmm. Ya, kamu akan tanya dan gali sesuai dengan keperluanmu kok. Kayak materi aku tuh hampir 4.000 halaman. Hmm. Aku nggak pernah merasa kebanyakan dengan itu, tapi tiap kali aku nyadar, kok aku nggak nemu ya knowledge ini, aku cari di halaman 4.000 itu random. Tuhan Hmm. tunjukin aku di halaman berapa aku mesti baca, dan Hmm. selalu muncul materi-materi yang aku perluin. Hmm. Jadi nggak akan pernah yang namanya overwhelm, tuh nggak akan pernah. Hmm. Karena nggak ada yang maksa kamu belajar, nggak ada yang suruh kamu buka, suruh hafalin juga, dan nggak ada yang paksa kamu untuk ngafalin ini itu, nggak ada. Jadi nggak akan kita ngalamin overwhelm. Yang terjadi di aku tuh jadi, ih seru ya, ternyata tiap kali aku nanya, aku nemu apa yang aku mesti pelajarin dan semuanya is gitu. Hmm. Semuanya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, eh, aduh besok aku mesti ngajar ini. Knowledge apa yang aku perluin buat kelas ini ya? Atau aku nemu di halaman sekian. Ya baca aja dulu. Ternyata besok yang dibahas itu. Hmm. Jelas ya. Ya. Jadi nggak ada yang namanya overwhelm tuh nggak ada. Biasanya kita tuh kalau terjebak di kalimat overwhelm, karena dari awal kamu nggak milih. Paham ya? Hmm. Dari awal kamu milih karena terpaksa. Aduh, aku harus belajar. Nah, penggunaan kata harus Hmm. ini akan menghasilkan keterpaksaan, dan ketika kamu nyadar kamu dipaksa ini itu, kamu akan merasa, aduh ini kebanyakan rasanya, overwhelmed rasanya, capek rasanya, lelah aku disuruh belajar. Hmm. Padahal kalau kita milih, enggak. Lagi asik ngulik resep, sampai pagi, sampai belanja sendiri, sampai gosong-gosong, diulang lagi sampai resepnya jadi enak. Itu milih. Tapi kalau terpaksa disuruh masak gara-gara mertua ngamuk-ngamuk, ini menantu kagak bisa masak, menantu apaan ini? Terus kamu belajar masak resep mati-matian, baru disuruh belanja ke pasar aja udah ngomel-ngomel. Capek banget sih jadi perempuan, harus masak, harus ke dapur, harus begini. Karena terpaksa. Makanya pada saat kita belajar nata kalimatnya, nata pilihan pikiran kita sendiri, kita akan selalu nemu kemudahan. Nah, akses itu seni menata pikiran. Hmm. Jadi emang keren banget sih. Dua-duanya sama-sama ngerjain. Satu sama-sama masak, tapi satu mulai dari energi aku milih, aku mau masak, dan satu mulai dari energi aku terpaksa masak.
Resultnya beda banget. Ya. Makanya ketika kita nyadar, kita rubah nanti semua pola pikir kita. Yang tadinya rutinitas tuh sering banget geser ke terpaksa. Aku harus masuk jam 7. Nah, ujung-ujungnya jadi, aduh aku telat, aku capek, aduh aku harus bangun pagi. Jadi akan merembet tuh kemana-mana. Makanya kalau kita nyadar, oh iya ya, dagingnya udah geser, kita balikin lagi. Aku milih masuk jam 7. Nanti akan enak lagi nanti. Oke? Thank you. Catat ya, sebanyak mungkin aku makin happy. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Loh, ada 2 Santi. Ada Santi doang dan Santi si tinjak. Ada pertanyaan lagi nggak? Nah, kelas foundation ini prasyaratnya adalah akses bars. Jadi kalau belum pernah belajar kelas bars, ayo belajar dulu kelas bars. Ya, jangan terburu-buru karena memang kalau kamu mulai dari stres, kemampuanmu receive-nya akan sangat-sangat kecil dan sangat-sangat lambat. Jadi jangan nguber, aku mau foundation, demi foundation 1 hari sebelumnya bars gitu. Boleh sih kalau kamu mau, tapi aku nggak rekomen. Ya, karena kamu belum gedein kapasitimu buat receiving. Nanti di kelas kamu bingung-bingung dan nggak ngerti apa-apa karena stresmu lebih dominan dan kemampuan belajarmu kecil sekali. Jadi setelah memutuskan untuk belajar delete stress, mulai dari kelas bars, latihan 30 kali, lahir baru dulu, jadi dirimu yang happy dan bisa belajar, baru yuk kembangin. Belajar ini, belajar itu, latihan ini, latihan itu akan sangat-sangat seru. Ya, setelah belajar bars, aku sangat dan sangat recommended. Ayo swap challenge 30 kali dalam waktu yang tercepat. Kenapa? Kalau kamu bisa jalanin 30 kali dalam maksimal 2 bulan, perubahan hidup barumu akan betul-betul nyata dan kerasa. Tapi kalau 30 kali baru selesai 2 tahun kemudian, kamu nggak akan nyadar perubahannya. Terlalu slow dan terlalu lama prosesnya. Jadi kamu nggak akan nyadar betapa cepatnya sebetulnya kamu bisa keluar dari depresi, anxiety, dan semua stres-stres itu. Ya, 30 kali dengan kecepatan maksimal, dengan kelambatan maksimal 2 bulan. Jadi jangan lama-lama, masa cuma challenge 30 kali sampai setahunan gitu kan, ya gimana ya? Saya belum ikut itu loh dok, maksudnya belum 30 kali swab It's okay. Kamu udah latihan berapa kali? latihan, maksudnya swab kan? Iya, swab. Mungkin sekitar 10 ada sih. Oke. Kamu udah ngerasa perubahan hidupmu belum? Karima yang dulu sama Karima setelah 10 kali, udah kerasa perbedaannya? Ada. Good. Itu yang aku harapkan. Ya, karena dengan kamu udah ngerasa perubahannya, berarti space-mu udah mulai membesar, kemampuan kamu untuk dengar, kemampuan untuk terima juga lebih besar. 30 kali itu yang terlambat aja selesai. Nah, kadang-kadang ada orang yang emang speed-nya cepat. Jadi 1 kali udah berubah banget, aku pernah juga ngalamin. Ada juga yang 5 kali udah perubahannya udah dahsyat, ada. Ada yang 20 kali baru ada perubahan, ada juga gitu. Jadi kita selalu pakai patokan yang terburuk 30 kali. 30 kali atau 30 kepala? 30 kali swab. Sama orang, kalau orangnya sama, boleh. dihitung 2. Boleh. Oke. Boleh. Jadi 30 kali latihan berpasangan. Oke. Ada Mariska. Pasti belum pulang. Mbak Medi, Visin, Shirley, Dr. Feni, Nina. Samsung siapa ya? Samsung SMA556E. Ya, Zili. Mariska. Dok, jelas nggak suara saya, Dok? Jelas. Saya bertanya, kan kalau bertanya itu kadang suka buntu ya. Kita kan sering balik dengan pertanyaannya, Dok.
Tapi kadang kita tuh suka buntu gitu, misalnya mau ditanyain apa lagi gitu. Tapi kan saya pernah dengar kan di kelas Malaysia, dia ternyata ada juga yang namanya clearing dan kita tuh Bentar, tapi tanganmu situasi jangan kitanya nutupin yang buntu. mikrofon HP dong. Oke, oke. Ya, Sudah dan jangan jelas ngomongnya ya? di depan mikrofon banget, suaranya jadi gak jelas banget. Oke. Sudah jelas ya? Lumayan. Ya. Jadi kita sedang buntu dengan itu tuh bagian dari kita komunikasi dengan hidup. Nggak kedengeran. Putus-putus. Halo? Halo, sudah Ya, jelas? jelas. Jadi kadang kan kita disuruh bertanya, tapi kan bagi sebagian orang ya termasuk saya gitu, bertanya itu ternyata sesulit itu gitu dok, untuk menggali akarnya tuh di mana gitu. Ya itu akarnya. Iya. Barusan kamu udah mantrai dirimu sendiri dengan kata sulit. Oh Ya iya, itu akarnya. oke. Setiap kali kamu berpikir, kenapa ya bertanya itu sulit? Kamu sedang memantrai dirimu, bertanya itu sulit. Oh jadi sudah membuat kesimpulan gitu ya dok? Iya. Oh, tapi di Kalau materi kamu foundation tuh kalau pernah kamu mau bilang, bertanya, jadi kamu bertanya pertanyaan apa yang bisa aku tanyakan di sini. Jangan berpikir bahwa aku tuh nggak bisa bertanya, bahkan buat bertanya itu sulit. Kamu lagi memantrai dirimu loh. oh, Aku nggak bisa bertanya, oh iya, ngerti ya? iya. Jadi sudah membuat kesimpulan itu yang akhirnya membuat limitasi itu muncul ya dok? Yes. Tapi saya pernah ya dapat cerita sih yang udah pernah ikut kelas foundation itu juga kayaknya diberesin juga ya dok? Loh iyalah. Kendala bertanya itu kan selalu jadi masalah memang. Kenapa? Karena biasanya kecilnya kamu cerewet banget, jadi akhirnya kamu dihentikan ngobrol. Udah anak kecil jangan banyak nanya, nanya terus. Jadi akhirnya kamu diem nggak berani nanya gitu. Oh, jadi ada kaitan dengan program kita di masa kecil itu yang membuat limitasi itu muncul ya dok? Maybe yes, maybe no. Oh, oke. Karena Dan di sebagaimanapun program, kamu yang approve untuk terima programnya. dan di foundation itu digali ya dok ya sampai ke arah-arah situ ya dok? Justru tujuan fondasi memang kita merubah fondasimu. Semua fondasi terbatas, semua fondasi trauma, semua fondasi-fondasi yang bikin kamu stuck, saya pengen bongkar semua. Ayo dirubah gitu. Gimana caranya berkembang kalau fondasimu kecil? Oh iya ya. Kayak Ya bangunan pastinya nggak kuat juga nggak bisa jadi nggak bangunan bisa. yang Yes. Kalau dari awal fondasimu unlimited, kamu bisa naikin lantai 2, nambah gedung, tambah lantai, bisa. Tapi kalau fondasimu dari awal cuma 1 lantai, terus ujung-ujung kamu pengen 2 lantai, nggak bisa. Kamu harus rubah struktur fondasi dasar. Sama, dan kesadaran kita juga gitu. jadi kelas foundation itu adalah membuat si fondasi itu menjadi kita tuh jadi kokoh itu ya dok. Yes. Fondasi kamu ngayomin perkembangan dirimu. Jadi bukan membatasi perkembangan dirimu. Ada kaitannya nggak sih dok dengan kita tuh belajar misalkan di kelas akses itu kan ada beberapa yang udah saya ikutin, tapi masih ada yang miss, kadang tuh kesulitan. Itu ada kaitan nggak sih dok dengan memang saya belum menguasai si fondasi dasarnya gitu? Kadang-kadang cuma sesimpel nggak mau latihan challenge ya kalau aku perhatiin. Seringkali di kelas itu sudah di-undoing spellnya, udah di-clearingin semua. Tapi kebiasaan untuk aku tuh sulit bertanya, itu nggak dihilangin. Oh iya. Nanti disebut lagi. Jadi akhirnya ya muncul lagi, wong kamu yang ciptain sendiri. Ya, okay. Makanya kan aku ajak berubah sambil bermain. Yuk untuk semua praktisi akses, terutama yang alumniku, kan mau berubah nih ceritanya. Kalau kamu selalu ngomong kesimpulan dan limitasi, yuk dendanya kopi, kirim semua saksinya.
Itu kan tujuannya biar kamu tuh ngeh gitu loh. At least kalau kamu nyadar satu detik berikutnya, kamu langsung sadar, oh ya nggak jadi, salah, aku cabut, patahkan, hancurkan semuanya. Iya dok. Ngerti kan? Nah, Iya. ini tuh skill yang kadang-kadang tuh menggemaskan ya buat aku ya. Ih, kamu teh udah nyadar, tapi kok nggak dicabut gitu. Ibarat kalau belajar kesadaran tuh belajar menyadari Anda tai. Dan hidupmu penuh dengan tai. Terus suatu ketika kamu makan nih, hap, terus kamu nyadar, tainya ketelen gitu, tainya masuk ke mulut. Kamu nyadar, berarti kamu nyadar kan? Aduh, aku barusan ngucap, aku sulit buat bertanya. Nah, habis itu tainya mau diapain? Lanjut Ya ditelan dibuang. atau dilepeh? Dibuang. Nah, teorinya kamu paham lanjut dibuang, tapi kenapa prakteknya ditelen? Iya. Kenapa udah nyadar aku sulit bertanya, teh kamu nggak langsung cabut, batalin, dan pilih yang lain? Kenapa diulang lagi? Aduh dok, kenapa ya? Aku tuh sulit bertanya. Terus tanya lagi, dok, kenapa ya? Aku tuh sulit bertanya. Lah, kamu program dirimu berkali-kali kan berarti tiap kali nyadar, loh kok tai? Terus kamu telan duluan baru, gimana ya caranya ngeluarin tainya? Iya. Paham kan? Iya. Makanya belajar kesadaran itu action, bukan cuma teori. Teori kamu udah tahu semuanya. Gimana sih caranya betul-betul lepehin tuh gimana gitu. Dan itu dilatih, nggak bisa enggak. Iya. Jadi begitu kamu nyadar, kamu berpikir yang unconscious, bikin kesimpulan kayak atau bikin limitasi kayak, langsung patahin di tempat dan pilih yang lain. Nggak jadi, aku nggak berpikir yang ini. Aku mau yang ini. Langsung di tempat. Kalau kamu nyadar ada lalat masuk mulutmu, langsung muntahin di tempat. Bukan diraba-raba pakai lidah. Itu lalat bukan ya? Oh iya, ada sayapnya. Oh iya benar ada kakinya. Oh ini lalat. Terus habis itu, ketelen gitu. Mau ngapain belajar kesadaran tapi masih telan semua? Oke. Ngapain kamu belajar kesadaran? Iya ya tahu distraktor implan. Terus habis itu nggak diapa-apain juga. Terus bingung, kenapa ya aku tiap kali marah tuh distraktor implannya keingetannya belakangan. Banyak yang kayak gitu dah. Ingat Iya. distraktor implannya, tapi nggak action. Terus ngeluh, kenapa ya distraktor implannya nggak ngefek? Ya nggak ngefek, kamu juga nggak cabut, nggak batalin. Kamu lempeng aja marah-marah terus. Terus kamu cuman drama, iya ya aku kebablasan, tadi aku marah, inget sih distraktor implan, tapi aku males. Ngerti kan? Kita ini lagi latihan action, bukan latihan teori. Teori kamu udah tahu, dilarang berbohong, dilarang membunuh dirimu sendiri, dilarang abuse dirimu sendiri, kamu udah tahu. Memang prakteknya gimana sekarang? Ya, Iya. sip. Ada pertanyaan lagi? Yes, pertama. Ini memang fenomena yang menarik ya, karena aku perhatiin rata-rata punya pola, punya pattern. Jadi ketika kamu milih conscious, kamu akan rubah teman-temanmu ke yang teman-teman yang conscious. Dan ketika kamu ingin bertahan di unconscious, kamu juga akan memilih teman-temanmu yang unconscious. Sehingga pelan tapi pasti kamu akan kembali ke lingkungan unconscious itu. Nah pertanyaannya, kamu ini benar-benar memilih atau kamu tuh pura-pura memilih? Ya sis. Dokter, aku nggak mau bertanya, aku mau bercerita, bukan bercerita, kasih kesaksian tentang kelas ini. Jadi kelas ini tuh dulu saya ikut pertama itu masih 4 hari. Dan pertamanya berpikir kok 4 hari lama banget ya gitu. Tapi at the end akhirnya kok malah kurang. Jadi Apalagi sekarang turun 3,5 hari, aku stres, materinya nggak dikurangin. beneran teman-teman, itu 4 hari dari jam 10 sampai jam 6, kadang sampai jam setengah 7 malam itu masih kurang. Seasik itu kelas foundation karena memang yang dibahas itu benar-benar relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tentang uang, tentang relasi, tentang gaslighting, berapa banyak kita di gaslight dengan orang-orang sekitar kita yang tanpa kita sadari itu ternyata gaslight loh gitu.
kemudian tentang jadi victim, victimizer, tentang money apalagi itu tuh dibahas juga. Kemudian dari situ kita tuh banyak memperoleh point of view yang baru tentang hal-hal yang selama ini kita yakini sebuah kebenaran dan ternyata sebuah lies, kebohongan. Imitasi. Yes, dan itu benar-benar membuka banyak hal baru dalam kehidupan saya sehingga saya berani memilih melangkah maju. Yes. Ya nih dokter, hal yang paling menarik nih ketika ada kelas foundation adalah tentang by story. Saya boleh cerita ya dok, karena kan saya salah satu promotornya dokter David nih di sini ya. Dan alumni by story. Beberapa temen tuh yang belum pernah, apalagi yang belum pernah ketemu dokter David, pertanyaannya dokter David galak nggak sih gitu. Karena saya sempat juga by story tentang dokter. Di situ saya sempat nggak mau ketemu dokter, bukan nggak mau, saya udah dicolek sama dokter. Halo Siska, udah praktisi ya, itu tahun 2019 saya ingat sekali. Saya karena by story tentang dokter, saya tidak mau bersentuhan dengan dokter di WA atau di mana, di Telegram. Gak dijawab, aku gak dijawab. No. Dan akhirnya ketika waktu itu saya resign dari pekerjaan dan membangun usaha baru, kemudian ada COVID, kemudian saya bertanya, Tuhan, siapa yang bisa kepada siapa saya bisa belajar nih untuk keluar dari sini gitu. Akhirnya ada salah satu fasilitator saat itu, yuk ikut kelasnya Dr. David tentang LBD, Living Beyond Distraction. Dan di situ ternyata, ini kelas keren banget. Waktu itu kita cuma ngobrol sebenarnya dok ya di Telegram ya, ngobrol bareng-bareng rame-rame gitu. Ternyata kelas Access Consciousness itu seseru ini gitu loh. Akhirnya saya kembali lagi setelah setahun saya meninggalkan Access Consciousness. Nah, di situ saya mengenal Dr. David dan sampai sekarang akhirnya udah berapa tahun saya jadi promotornya Dr. David ya. Dan jika teman-teman, inilah di sini kita juga belajar mengenai tentang don't buy story or don't tell story. Di situ juga dibahas sangat dalam di kelas foundation ini. Berapa banyak kita membeli story dari orang lain yang kita nggak tahu kebenarannya, dan itu malah membuat kita jadi tambah kecil gitu dok. Yes. Gitu sih. Yes. Ya, jadi karena ketika kamu pilih story buat limitasi, semua guru-guru yang mampu unlock limitasimu, kamu akan menjauh dari mereka secara alami. Dan itu sebetulnya pilihanmu loh ya. Karena dari awal kamu udah memilih untuk tidak mau memilih kesadaran. Jadi dengan segala caranya kamu akan pilih fasilitator yang tidak nurturing, kamu akan pilih kelas yang tidak nurturing, kamu pilih kelas-kelas yang kamu bisa check out, kamu yang bisa kabur dari semua kelas itu. Dan memang seru sih, makanya ya ayo kita latihan deh, materinya kita aplikasikan dalam hidup, dan apa yang bisa terjadi. Dan repeat are welcome, karena saya juga sudah ikut kelasnya berkali-kali, dan saya mendapatkan banyak hal yang berbeda di tiap kelasnya. Please, kalau memang terpanggil, please daftar sekarang. Yes. Thank you, Dok. Ya, sama-sama. Thank you, Siska. Seru banget. Kayaknya pertanyaan terakhir deh. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Mbak Denok yang buka mic. Belum? Oh, nggak ada orangnya. Dok, mau Beres? nanya. Ya. Boleh nanya, Dok? Boleh. Dok, mau nanya kan yang belief itu kan pertama kali kita belief dulu kan, Dok? Yes. Tapi Belief jangan berhenti di belief. kita by story dulu dong. Enggak. Kita baru mengarahkan perhatian ke sono. Belief adalah awal mula untuk experience. Jangan stop di belief, maju. Oh, belief dulu, baru experience. Baru. Yes. Berarti story-nya tunggu experience-nya. Story itu gini, pemahaman story. Kalau ada orang A bicara tentang sesuatu dan B mendengarkan si A,
Maka story itu adalah semua yang diomongin tentang omongannya si A yang muncul dari si C dan seterusnya. Ya. Paham ya? Jadi kalau kayak aku nih, aku ngajar akses, ya. Akses muncul dari Gary and Dane. Maka semua kisah yang aku ajarin tentang mereka adalah story. Nah, Betul. dari story ini, kamu jangan berhenti di belief. Ya. Waktu saya Oke? belajar, saya bukan waktu saya Iya. belajar saya dulu dong. Iya, kamu believe ya. Tapi jangan berhenti di believe. Kamu pegang kepala orang, kamu swap, kamu latih apa yang menjadi materinya ini, sehingga pengalamannya Gary and Dan itu, kamu juga punya pengalaman yang sama. Ya. Ya, jadi memang semuanya akan mulai dari believe, habis itu doing, baru habis itu punya pengalaman, knowing. Dokter, Ya, jadi ketika kita menerima pengajaran begitu, kita tetap modenya tetap interesting point of view ya? oh yes. Oke. Tanpa pembuktian jangan semua ditelan mentah-mentah. Yap. Ya, jadi apapun yang kayak di kelas ya, apapun yang aku omongin, dengerin itu sebagai sebuah satu sudut pandang, dan kamu baca buku tempat aku ngambil materi. Jadi misalnya kita lagi cerita tentang LBD, ya kamu baca buku LBD-nya. Dengan cara aku menjelaskan dan buku itu, kamu bisa jadi lebih paham nggak? Kalau kamu jadi lebih paham, kamu udah dapet belief-nya, laksanain dalam kehidupanmu. Praktekin itu ilmunya. Kamu dari belief, kamu maju ke doing. Kali, 2 kali bisa, 3 kali bisa, 10 kali lebih mudah, 100 kali mahir. Nah, baru kamu knowing LPD. Kamu paham itu LPD. Jadi memang progres kita ini mau knowing, ternyata pengen mahir, kita pengen expert. Nah, contoh expert dari kitab-kitab zaman kuno adalah ketika Yesus dipukul pipi kiri, dan dengan santainya dia bilang, kasih pipi kanan. Paham ya? Kalau dia believe, tidak akan semudah itu. Coba aja. Coba ada yang pukul pipi kiri. Ada yang ngejudge di telinga kiri. Mau nggak kamu kasih telinga kanan? Masih udah segala macamnya. Jadi memang yang namanya knowing itu tuh nggak apa ya, bukan cuman believe, tapi doing ratusan kali sampai akhirnya kamu tuh mahir. Nah, Yesus kasih contoh mahir di situ. Makanya pada saat kita nyoba ngejalanin, kalau kamu dipukul pipi kiri, terus kalau si pipi kanan, ternyata ada prosesnya. Nah, proses inilah yang kita mau latih. Mau nggak sih ketika kamu reaktif, kamu belajar lepas reaktifnya. Ketika kamu mendem kesel, kamu belajar lepas keselnya. Ketika kamu maju ke distractor implan, kamu belajar lepas distractor implannya. Sehingga kamu begitu kena sesuatu, kamu bisa aktif milih pipi kanan. That is mastering. Ya. Dok, berarti semua yang kita pelajari, semua yang saya pelajari selama ini semuanya di EPOV dulu, Yes. dulu. Saya belajar kembali bukunya kembali, Dok. Terus mengalami experience baru Kamu pegang dan jadi knowing. Paham terus jadi knowing, Dok. Yes. Yes. Makanya Gary bilang IPOV for everything. Dan Gary jelas bilang jangan percaya apa kataku tentang akses, alami dulu dan jadikan itu self experience-mu. Jangan percaya apa kataku. Contoh semisal, Dok, distraktor implan yang tadi saya bilang kan kata dokter di pot empok aja, Dok. Nanti pada waktu semisal saya mengalami experience, terus kita baca clearing sendiri distraktor implan dan mengalami, oh iya ya, emosinya marahnya hilang. Jadi itu kan sudah jadi experience kan, Dok. Setelah itu baru jadi knowing, Dok, ininya. Jadi being ya, Bar. Ya, jadi being. Nah, pertama kali latihan distraktor implan begitu kan semua clearing sepanjang buku-buku itu dibaca semua kan, nggak kelar-kelar kan. Tapi kalau kamu udah being, kamu nyadar, oh iya potok aja, langsung lepas, selesai. Speednya beda banget. Dulu mungkin berhari-hari untuk melepas dendam, melepas marah. Sekarang cuma butuh berapa detik udah lepas. Makanya being itu hasil dari doing.
Tanpa doing ratusan kali, kamu nggak akan pernah namanya being. Ya, Jadi kadang dan kalau sudah melakukan clearingnya dok, misalkan dokter cuma pakai sekali, saya masih doing, masih lakukan 5, 10, 60 kali baru bisa. Berarti itu dari proses doing dok. Makin cepat ya, berarti kita sudah. aku juga udah ratusan kali, ribuan kali. Sama kayak Iya. kita masak, motong bawang putih. Waktu pertama belajar, aduh satu potong aja bawang susah setengah mati, pakai termehek-mehek segala. Kadang-kadang kena tangan pula. Nah, setelah kamu puluhan tahun motong bawang, ngiris bawang kan udah kayak ninja tuh. Jadi udah. Bener. Kayak gitu, Sama. Dok. Nah, ilmu distractor implant ya kayak gitu sama. Awal-awal mau ngebuang marah ini tuh ya sebuku-buku dibacaan KB nggak kelar-kelar, dibaca lagi nggak kelar-kelar, dibaca lagi nggak kelar-kelar. Sampai akhirnya, oh gini loh caranya ngelepas tuh, atau dapat insight. Terus dibaca lagi lebih cepat, terus dibaca lagi lebih cepat, dibaca lagi lebih cepat. Nanti lama-kelamaan ingat ya udah potong aja, destroy aja, langsung set hilang. Itu tuh journey. Ya. Makanya ayo latihan, dan nggak akan latihan mah nggak akan bisa. Oke, Thank you dok. sip, sama-sama. Oke, beres. Ku kembalikan lagi ke Mbak Endah tercinta. Mbak Endah masih mute. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang telah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria hari ini. Kami berharap Anda semua mendapatkan wawasan baru dan energi baru dari sesi ini. Jangan lupa bahwa Hidup Ceria selalu ada untuk mendukung perjalanan kesadaran Anda di berbagai modalitas yang tersedia. Anda dapat mengeksplor lebih banyak tentang modalitas seperti Access Consciousness, Tarot, Breathwork, Message 5 Continents, Metameric Message, dan BCR di www.hidupceria.com. Jika Anda ingin mendalami lebih banyak lagi, kunjungi channel YouTube kami di Hidup Ceriaku untuk berbagi rekaman dan konten yang menginspirasi. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Sampai bertemu di kelas atau sesi berikutnya. Dan semoga perjalanan kesadaran Anda terus berkembang. Hidup ceria, hidup penuh kesadaran. Selamat malam. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Mari bergabung, jangan tunggu lagi. Hidup ceria, selalu penuh energi. Di sini kita belajar, saling menginspirasi. Bersama kita terus berbagi. Hidup ceria.